apakah dia berpikir untuk kepentingan partai atau berpikir untuk kepentingan bangsa. Orang yang tinggal di Indonesia aja juga baru saja sebentar, tapi karena dia adalah pemilik kekuatan ekonomi, mendaftar sebagai calon legislatif, maka dia terpilih karena kemampuannya gitu. Itu biasanya di sistem yang terbuka kemarin itu? Iya, itu kan kalau terbuka itu rekrutmen. Ya. Rekrutmen yang lebih banyak dari tokoh-tokoh di luar untuk dimasukkan sebagai anggota partai, kemudian maju sebagai caleg. Kemampuan keuangannya lebih memadai sehingga mereka lebih berpeluang terpilih sebagai anggota legislatif. Termasuk artis yang terkenal gitu ya? Ya, itu salah satu ya, salah satu manfaat dari proporsional terbuka itu. Kenapa sekarang kembali lagi nih pingin tertutup gitu? Sudah dibuka, mau ditutup lagi gitu? Begini, ini kan tergantung dari sikap kepemimpinan seseorang di partainya. Apakah dia berpikir untuk kepentingan partai atau berpikir untuk kepentingan bangsa. Kalau kepentingannya adalah salah satu dari pilihan itu, maka tentu mereka berjuang untuk menjalankan pilihan utamanya. Kalau saya pribadi melihat ke depan Indonesia ini harus memiliki anggota-anggota parlemen yang betul-betul memiliki kompetensi, yang sudah memiliki akar yang kuat di tingkat partainya masing-masing. Partai tentu saja yang Pancasilais, yang nasionalis, yang NKRI-nya harga mati, gitu. Nah, konsep berpikir tentang proporsional tertutup itu menurut saya ke depan itu akan lebih mumpuni gitu ya, ketimbang banyak merekrut orang-orang yang seperti tadi. Basically mereka punya ilmu, basically mereka punya keuangan yang memadai, tapi ilmu tentang politik kebangsaannya masih harus diperkuat lagi gitu. Nah, kemarin kan juga dibicarakan tuh ada partai yang pinginnya presidential threshold-nya itu jangan 20%. Memang PDIP sekarang ini sendiri saja sudah bisa mengajukan capres dan bahkan cawapresnya sendiri. Nah, yang nggak bisa ini pingin supaya presidential threshold-nya diturunkan. Bahkan ada pernah terdengar kalau bisa 0% lah gitu. Kalau menurut Uda ini bagaimana? Setback atau justru akan menjadi lebih baik atau bagaimana nih? Saya waktu perubahan presiden threshold dari 4% ke 20% itu menjadi salah satu pimpinan partai penguasa pada saat itu. Nah, kalau sekarang berubah perilakunya, minta diturunkan, ini adalah satu hal yang tidak konsisten di dalam menjalankan satu komitmen kebangsaan. Memang sih setiap era itu ada pemimpinnya dan setiap pemimpin itu ada eranya. Tapi kalau ada pemimpin yang konsisten dengan sikap kebangsaannya, mengutamakan kepentingan rakyatnya, mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok, maka itu adalah sesuatu banget bagi negeri kita ini. Sangat mulia. Jangan ketika ada kepentingan kemudian dirubah agar kita bisa bertahan nih untuk periode berikutnya. Setelah itu ini harus dirubah supaya orang ini tidak bertahan untuk periode berikutnya. Itu kan tidak pas. Ketika kepentingan kita berjuang merubahnya,
ketika yang kita perjuangkan dipakai oleh orang lain, kita pula ingin merubahnya. Itu kan gak bagus. Maka konsistensi itu penting, menjadi legacy bagi kita untuk dimanfaatkan, untuk dilihat, dan untuk dinikmati oleh anak cucu kita kemudian. Kita umurnya terbatas, tapi bangsa dan negara ini tidak terbatas usianya. Harus sampai dengan kapan Tuhan menutup seluruh permukaan bumi ini. Masih disitulah ada bangsa kita. Kalau kita tidak konsisten, maka orang kan gampang untuk merubah-rubahnya. Orang lain juga gampang untuk berselancar di gelombang yang kita ciptakan, yaitu yang konsisten dalam ketidakkonsistenannya. Nah, kalau misalnya diturunkan Presiden threshold. Nah, kalau diturunkan kan udah dapat kesempatan itu untuk jadi capres gitu di salah satu partai yang belum 20% gitu. Iya. Kan populer juga ini untuk jadi capres gitu loh. Saya hari ini berbangga hati ya, melihat pimpinan-pimpinan partai kita dalam konsep parlemen presiden threshold ini, mereka konsisten menjalaninya. Sehingga apa? Mereka secara sukarela mempersiapkan diri untuk dapat bertarung pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti Pak Erlangga dengan kawan-kawan, dengan PAN, kemudian dengan satu partai lain lagi, P3, itu membangun komitmen koalisi, sehingga mereka dapat memenuhi satu syarat utama dalam pencapresan orang-orang yang akan mereka usung nantinya, yaitu dengan presiden threshold melebihi 20%. Nah, itu satu sikap konsisten. Mereka menjalankan apa yang dulu digagas pihak lain agar presiden threshold itu 20% atau lebih. Mereka menjalankan gitu. Jadi harus konsisten ya. Ya, bagi saya konsistensi itu penting gitu. Penting. Memang apapun yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini bisa dirubah. Selagi itu manfaatnya adalah kepentingan bangsa dan negara, bagi kepentingan masyarakat luas, bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah manusia itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Memang nggak bisa dirubah manusia. Nah, tinggal sekarang kita melihat konsistensi kita itu bermanfaatkah bagi kemaslahatan, bagi kepentingan bangsa dan negara. Kalau saya lihat, untuk presiden threshold 20% ini sebaiknya semua teman-teman kita yang menjadi pimpinan parpol bertahan agar 20% itu dijaga. Jadi harus ikut koalisi kalau ingin. Harus menjadi bagian dari koalisi gitu. Nah, supaya itu tadi, kalau 0%, katakan semua anggota parlemen, partai di parlemen mengajukan satu nama untuk presiden, satu nama untuk cawapres. Berarti kita punya 9 capres dan cawapres. Ya, salah satunya udah kan bisa itu.